الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق الحسن. صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita pasti akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ketika kematian itu datang, maka tidak ada kita mampu untuk mempercepat atau memperlambat kematian. Dan ketika kita mati, tidak ada yang menemani kecuali amal soleh kita. Punya istri cakep ditinggal, punya jabatan tinggi ditinggal, punya harta yang berlimpah ruah ditinggal. Yang ikut cuman kain kapan putih soal. Dan yang menemani di alam barzakh kita adalah amal soleh kita. Alam barzakh, alam pemisah antara dunia wal akhirah, yang lamanya wallahu a'lam, Allah yang paling maha tahu. Kita hidup di dunia paling banteran 100 tahun. Alam barzakh bisa ribuan tahun, bisa puluhan ribuan tahun yang Allah miliki kehendaknya. Oleh karenanya hadirin yang berbahagia, kalaulah amal soleh ini sebagai teman kita di alam barzakh, maka tidak ada kata pilihan bagi kita kecuali kita memperbanyak amal soleh dalam kehidupan dunia ini. Karena hanya kesempatan hidup inilah beramal soleh. Setelah mati gak ada lagi kecuali 3 perkara. Itu pun hasil dari amal yang soleh kita di dunia. Kecuali kita punya anak yang soleh dan solehah yang mendoakan kita. Kita punya amal jariah yang kita sedekahkan dan infakkan. Kita punya ilmu yang bermanfaat kepada sesama. Itu yang masih mengalir. Investasi yang mengalir sepanjang masa. Selain itu tidak ada. Dan itu semua kita lakukan dengan amal soleh kita ini. Oleh karenanya Allah mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Hasyr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah
Dan hendaklah setiap diri memperhatikan bekal apa yang akan dia bawa untuk esok hari. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap yang kalian kerjakan. Ayat ini begitu jelas gamblang mengingatkan kepada kita, bahkan amar memerintahkan kepada kita, orang-orang yang beriman, kuatkan imanmu wahai manusia muslim, kokohkan imanmu wahai orang-orang Islam. Tapi jangan cuma sampai ngokohkin iman doang, gak ada bukti. Iman perlu realisasi. Apa itu takwa? Takwa itu realisasi dari iman yang diwujudkan dalam pelaksanaan terhadap syariat, terhadap hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah. Sejauh mana kita mampu melaksanakan syariat itu dengan baik? Apakah dijalankan sekedarnya saja atau dengan totalitas? Karena ini akan menentukan penilaian. Karena orang-orang yang nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar masuk surga, adalah yang memiliki amal soleh yang berkualitas, yang memiliki derajat ihsan di dalamnya, bukan hanya sekedar amaliyah. Karena hal yang terindah nanti yang diharapkan oleh kita bukan hanya masuk surga. Orang Islam itu pasti masuk surga. Sudah ada jaminan masuk surga orang Islam. Tetapi untuk bertemu dengan Allah belum tentu. Bisa bertemu langsung dengan Allah belum tentu. Jadi kita agamanya Islam itu kunci surga ada di tangan kan. Tergantung nanti matinya banyak dosa apa kagak. Dulu banyak berbuat salah apa kagak. Apakah kita banyak fasiknya atau kagak? Kalau orang Islam yang mukmin, yang mukhlis, maka lancar masuk surga, gak perlu nyangkut dulu di neraka. Tapi kalau di dunia kita masih mata jelalata, masih amalnya banyak yang meleset-meleset, mampir bentaran di neraka, ia dicuci dikit. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya kita sih berharap gak masuk neraka dulu. Kita berharap semua masuk surga. Maka perlu kalimat ditambahkan wattaqullah. Setelah diperintahkan kita bertakwa dan kita mempersiapkan bekal untuk esok hari, ditambah lagi wattaqullah. Takwalah kalian kepada Allah. Artinya tingkatkan levelitas amal soleh kita, mencapai derajat kepada ihsan. Kalau ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam yakun tarahu fa innahu yaraka. Itu ihsan. Kita beribadah kepada Allah dalam bentuk implementasi apapun, ritual sosial, itu seolah-olah Allah hadir di depan mata kita, seolah-olah Allah mengawasi kita. Kalau sudah begitu enak ibadah, nggak ada lagi riya. Kalau di kita kan pencitraan, banyak orang zaman sekarang beramal karena ada iming-iming, beramal karena ingin dipandang oleh manusia. Nah ini yang membuat rusak amaliyah kita. Oleh karenanya yuk beramal bukan hanya sekedar amal soleh yang kualitasnya biasa-biasa saja, tetapi tingkatkan levelnya kepada derajat ihsan, sehingga nanti kita bukan hanya mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita bertemu dengan pemilik surga. Coba saja hal yang terindah yang paling ingin kita temui dalam kehidupan dunia saja. Kalau kita punya anak istri, maka yang pertama ingin kita lakukan adalah bertemu dengan anak istri kita. Kita setahun 2 tahun gak jumpa sama anak istri kita. Kita ditugaskan ke luar negeri kah yang gak sempat membawa sang famili kita. Maka bukan lagi gaji yang dipikiri, bukan fasilitas yang diberikan negara yang dipikirkan, tapi bagaimana kerinduan bertemu dengan sanak famili anak istri kita. Itulah analogi kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Surga kalah kok. Yang kita inginkan apa? Bertemu, bertatap muka, bersua dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak bisa diraih kecuali dengan amal soleh yang memiliki kualitas yang ihsan.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh berubah hidup ini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang itu atau kaum itu mau merubah nasib diri sendiri. Jangan stuck kita di sini. Jangan statis kita sekarang dalam kondisi sekarang. Tapi berubahlah ke arah yang lebih baik. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yawmu khairu min amsi, fahuwa rabih." Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itulah orang yang beruntung. Tetapi barang siapa yang hari ini sama saja seperti hari kemarin, maka ini orang yang rugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka dia adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini adalah bulan Rajab. Bulan yang luar biasa, bulan haram, di mana pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dosa-dosa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya manfaatkan bulan haram, bulan Rajab yang di pertengahan yang masih tersisa ini. Sebagaimana doa kita ketika kita masuk dalam bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita mengharapkan kepada Allah keberkahan. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan kita. Oleh karenanya, yuk kita sama-sama jangan sampai terlewatkan penyesalan di kemudian hari. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita panjang umur. Manfaatkan sisa umur-umur kita ini. Pergunakan untuk beramal soleh. Dengan berbagai macam pintu kebaikan terbuka. Mau masuk di pintu mana kita silakan. Mau masuk dalam pintu sholat, laksanakan sholat dengan khusyuk. Mau masuk dalam pintu sedekah, maka sedekah laksanakan dengan tulus dan ikhlas. Mau masuk pintu dalam pintu puasa, lakukan puasa dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Mau pintu zikir, laksanakan zikir taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk mampu beramal soleh dengan ihsan, mampu melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah, menjauh segala apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita masuk dalam surganya Allah dan bisa bertemu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.